Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kegiatan kita sehari-hari kita dapat langsungkan dengan baik dan sukses. Kawan-kawan sekalian, kita masih berada pada perbincangan seputar dinamika Pilpres 2024 maupun isu-isu politik aktual lainnya. Saudara sekalian, pada kaitannya dengan itu, maka kita mencoba pada kesempatan ini menghadirkan satu berita yang penting terkait dengan pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyoroti berbagai hasil survei yang tentunya survei-survei yang saya sering kalau kita petakan mereka telah berada pada posisi pendukung Ganjar maupun Prabowo, yang selama ini termasuk televisi tertentu yang berupaya untuk menggiring opini sesuai dengan keinginan pemerintah atau rejim berkuasa hari ini, yaitu hanya mendorong di Pilpres yang datang hanya make-up dua tokoh, yaitu Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Dan lucunya survei-survei yang sudah terbagi di dua kelompok ini itu selalu menggiring opini bahwa hanya Prabowo bergantian, Prabowo Ganjar memenangkan itu, dan membuat selisih jauh dengan Anies Baswedan ditempel dengan selisih lebih dari 10%. Setiap tampilan mereka, bahkan tiap 2 minggu mereka silih berganti mengumumkan hasil survei. Dan itu yang sejak awal saya katakan bahwa ini adalah rekayasa, bukan suatu survei atau suatu pemantauan yang objektif dari data pendapat masyarakat. Inilah cara manipulatif penggiringan opini yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang telah dibayar, dan mereka telah melakukan berulang-ulang itu oleh para oligarki. Sehingga dengan tampilan mereka seakan mereka intelektual, tapi sebenarnya mereka adalah penipu publik di ranah politik Pilpres, bahkan di ranah politik pemilu. Nah, siapapun mereka itu, terutama mereka yang tidak jujur dan menempatkan diri dibayar, siap disuap untuk mengerjakan kejahatan-kejahatan politik, pembohongan terhadap masyarakat. Nah, oleh karena itu, dalam kaitannya dengan ini, maka Surya Paloh kemarin itu bertemu dengan tim 8 yang terdiri dari unsur-unsur dari Anies Baswedan sendiri, kemudian dari unsur dari Nasdem, unsur dari PKS, dan unsur dari Demokrat. Dan kemudian tidak percaya terhadap hasil survei mainstream yang selama ini digambar-gemborkan, dan kemudian mereka juga bersekongkol dengan para pengamat politik tertentu, mereka yang diletakkan nama mereka sebagai pengamat politik, walaupun sebetulnya dalam banyak hal mereka lebih pada provokator dan bayaran untuk mengomentari sesuatu yang tidak benar, untuk dalam rangka membangun opini, untuk penggiringan opini, membohongi publik, kata masyarakat. Untuk itu, kawan-kawan sekalian, kita coba membacakan berita yang dimuat oleh oposisi cerdas ini dengan judul Surya Paloh ragukan sejumlah lembaga survei, apa benar Anies di urutan ketiga? Pertanyaannya seperti itu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meragukan hasil sejumlah lembaga survei yang menempatkan bakal calon presiden capres yang diusung Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan di urutan ketiga. Dia mengatakan, apakah benar apa yang digambarkan oleh katakanlah lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga, kata Surya Paloh usai pertemuan Koalisi Perubahan di Jakarta Kamis malam. Tadi malam ya. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan, Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifki Harsa, Ketua DPP PKS Al Mujamil Yusuf, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan anggota tim 8 Sudirman Said. Saudara, dari apa yang kita pahami ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat, kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepat, katanya. Ia mengatakan hasil survei internal Koalisi Perubahan menunjukkan hasil yang berbeda. Jadi kawan-kawan sekalian,
Setiap partai, apalagi koalisi perubahannya, itu punya survei tersendiri, dan mereka tahu persis survei yang jujur dan survei yang tidak benar. Dan mereka tahu ranking keberapa. Bahkan menurut potret kita ya, kita dan beberapa informasi yang saya dapatkan, Anies itu sejak Agustus tetap nomor 1. Berulang-ulang saya katakan di channel ini, bahwa apa yang tergambar di luar sana tipuan-tipuan yang dibayar, yang mengatasnamakan mereka sebagai akademisi, padahal akademisi pelacur yang dibayar oleh oligarki untuk menyesatkan opini dan menyesatkan opini masyarakat dengan tujuan politik. Nah, dan itu terbukti di mana-mana. Di pilkada tidak sedikit mereka yang selama ini mereka katakan lembaga survei hebat itu salah semua. Dan misal tadi yang paling terdekat DKI. DKI itu lembaga-lembaga survei yang hari ini berkoar-koar di Pilpres kali ini. Itu mengatakan semuanya Ahok. Dan nomor 2 adalah AHY. Anies itu tidak dihitung. Tapi kenyataannya tidak satu pun dari lembaga hasil mereka itu yang benar. Anies memutarbalikan fakta bahwa ternyata mereka adalah pembohong. Mereka adalah penerima suap untuk berbuat kebohongan. Dan inilah dibantah, sudah tepat saatnya Surya Paloh membantah ini. Karena itu omong kosong semua. Televisi mainstream tertentu dibayar untuk para intelektual juga dibayar untuk memblow up bahwa seakan yang bersaing itu cuma Prabowo dan Ganjar. Dan ini mereka mengikuti iramanya rejim jahat ini, rejim ya sekarang ini. Dan rejim sekarang ini ya mereka memayungi para oligarki menyiapkan uang untuk merekayasa seluruh opini yang menyesatkan yang dilakukan oleh terutama lembaga survei dan para intelektual yang telah dibayar untuk itu. Nah, ini saya kira sejalan pikiran ini sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Dr. Kaharman dari NTT itu, yang juga anggota DPR dari Partai Demokrat. Benar sesungguhnya, karena kita sebagai rakyat di lapangan tidak melihat indikasi bahwa Prabowo itu punya elektabilitas sejauh itu. Dan karena kita lihat bahwa Prabowo sesungguhnya, Prabowo maupun Ganjar ya, sesungguhnya mereka ini ya banyak sudah terkuras. Yang tadinya pendukung Ganjar, apalagi pendukung Prabowo, yang tadinya pendukung Prabowo itu sudah beralih ke kandidat yang lain, yaitu dalam hal ini Anies Rashid Baswedan. Maka apa yang dikatakan Surya Paloh itu adalah tepat. Nah, sebelumnya hasil survei Political Weather Station PWS yang dirilis Jakarta, ini juga nggak jelas ini lembaga ini ya, menempatkan yaitu 40% dari 1.200 Prabowo Subianto. Ini sudah pasti nilai bayaran lembaga ini dengan survei. Prabowo itu sudah habis sebetulnya dari sisi basis dukungan, tapi mereka masih tetap menempatkan Prabowo sebagai, nah tujuannya apa di akhirnya? Mereka nanti adalah curang di dalam pemilu, seiring dengan apa yang dikehendaki oleh rejim hari ini. Curang dan hanya melolos di putaran kedua ya Ganjar Prabowo aja. Bagi mereka siapapun menang tidak ada masalah. Maka jor-joran para oligarki ini dan rejim ini mengeluarkan duit untuk para surveyor tipu-tipu ini, kemudian membangun opini, dan ini harus dilawan. Sudah saatnya harus dilawan. Karena jauh berbeda dengan apa kenyataan yang ada di masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap calon lain, yaitu Anies Baswedan, jauh meninggalkan dua orang ini. Orang-orang ini berkumpul itu karena dibayar. Orang-orang berkumpul ke tempat acara mereka bikin itu dibayar, dan itu berulang-ulang dibuktikan dan diceritakan oleh mereka yang hadir digiring ke situ. Nah, jadi saudara sekalian, angka 40,8% itu tipu benar, sangat-sangat tipu, jahat benar ini. Kemudian survei yang Republika dari dulu pendukung Prabowo kok 30%, disusul Ganjar mengatakan 22,7%. Di antara ini saja marginnya luar biasa berbeda. Ya, bayangkan Prabowo 30%, Ganjar 22%. Padahal lembaga-lembaga yang lain, kalau bukan Ganjar 32, Prabowo 30, Anies 19 misalnya. Jadi selisihnya sangat jauh antara, dibuat lagi ini, seakan-akan Prabowo sudah tidak ada yang tandingi. Ini bayaran semua. Kita udah tahu Republika ini adalah pendukung Prabowo sejak dulu. Litbang Kompas, apalagi Kompas, mohon maaf, dari dulu sejak zaman Pak Harto, itu dia terlalu ramah terhadap mereka yang punya pikiran-pikiran, atau apalagi mereka tokoh-tokoh yang terlalu islami. Dari dulu itu Kompas.
Dan Kompas ini punya siapa? Walaupun mohon maaf bahwa tidak semua tokoh-tokoh Kristen itu punya pikiran seperti Kompas. Ya. Tidak semua aktivis Kristen itu tidak pikiran seperti Kompas. Tapi dari dulu Kompas itu dicap. Kalau ada yang Islami sedikit itu mereka kemudian ikut serta memberitakan hal-hal yang tidak benar. Dan sudah berulang-ulang. Seperti yang dikatakan oleh Sudirman Said. Kompas itu. Ya. Jadi Kompas tidak bisa juga dijadikan sebagai referensi. Apalagi Litbang Kompas. Kenyataan Litbang Kompas mengeluarkan survei seperti itu ketika Kompas melakukan polling beberapa waktu yang lalu. Jauh beda. Anies menang telak dari Ganjar maupun Prabowo, di mana Litbang Kompas sendiri yang diikuti 62.000 orang ya. Itu kan Anies 50%, Ganjar cuma 27 atau Prabowo berapa gitu loh. Sisanya Prabowo. Nah padahal Litbang Kompas itu menempatkan, surveinya menempatkan Anies itu jauh, seakan-akan tidak ada artinya dibanding dua orang ini. Begitu di polling, pembaca Kompas itu 62.000 saat 24 jam mereka polling, ya, 62.000 yang memberikan voters, Anies 50%. Berbanding terbalik jauh dengan. Demikian juga lembaga seperti media-media online yang lain, yang media-media ini bukan pro terhadap Islam. Pembacanya memilih kepada Anies. Demikian juga yang lain-lainnya sudah ya. Jadi ini bohong yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang tadi kita sampaikan itu. Saya kira seperti Anda sudah mengetahui semua, dan saya rekomendasi kita adalah bahwa sebaiknya, karena itu tujuannya itu tujuan jahat untuk kecurangan pemilu di akhir, maka koalisi perubahan tidak boleh diam, dia harus memunculkan juga, bahkan bila perlu membiayai lembaga 12 lembaga survei ya lah, untuk mengungkapkan hal yang sesungguhnya selain polling yang sudah berulang-ulang dikatakannya. Satu lembaga polling yang sudah dilakukan oleh Refli Harun juga berulang-ulang, tetapi ini tidak cukup, perlu ada lembaga survei yang seperti mereka itu kemudian membantah, mengungkapkan hasil temuan-temuannya secara jujur bahwa sesungguhnya bukan Prabowo dan Ganjar, atau misalnya setianya terjadi persaingan yang ketat. Walaupun itu tentunya itu keinginan kita, tetapi kalau menurut survei seperti yang katakan diyakini oleh tim perubahan ini atau koalisi perubahan, mereka punya data survei bahwa tidak seperti yang diungkapkan oleh lembaga survei. Demikian juga sudah pernah dikatakan Ketua Nasdem wilayah Jawa Barat bahwa data mereka di Jawa Barat Anies pemenang yang paling besar di Jawa Barat. Dan faktanya memang begitu, bukan hanya di Jawa Barat, saudara sekalian. Ya kita harus bantah, saudara sekalian ya. Kita sudah setuju dan mulai saatnya saya berharap bahwa lembaga koalisi perubahan perlu membiayai lembaga-lembaga yang netral, yang jujur, 1-2 lembaga survei yang bisa menandingi opini mereka. Opini yang ini, karena opini yang mereka bikin ini opini yang jahat. Tujuannya untuk melakukan kecurangan, merampas hak rakyat di akhir pemilu, kecurangan di pemilu, penggiringan opini mulai dilakukan dari sekarang. Jadi tidak boleh diam, harus diungkap ini. Demikianlah kawan-kawan sekalian, terima kasih banyak dari saudara sekalian. Mohon maaf ya suara saya agak ini, cuma memang ini berita yang cukup bagus yang perlu kita support sehingga tidak perlu, walaupun akan mereka melakukan terus-menerus usaha rekayasa penyesatan opini yang dilakukan, dan tentunya Pak Surya Paloh sudah punya pengalaman tentang itu karena sebelum-sebelumnya juga diduga pada 2 pemilu yang lalu juga diduga bahwa mereka sudah menggunakan pola ini, dan sebetulnya tidak seperti yang kita bayangkan bahwa Jokowi pemenangnya. Jokowi adalah kalah sesungguhnya. Itu ada sebagian versi mengatakan seperti itu. Karena itu perlu dijaga betul. Dan rahasia ini hanya ada pada Surya Paloh tentunya. Saya seorang yang tahu tentang ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.